warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakdeli, NPM 19361. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari referensi jurnal dan video yang telah saya rangkum. Tugas ini diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Muhammad Alfi Pratama, SPhil MPhil. Yang pertama ada jurnal dari Delba Withrop yang berjudul Aristotle dan Theories of Justice dari University of Virginia. Teori keadilan Aristoteles mungkin yang terbaik dipahami dan memahami tempatnya di Nicomachean Ethic. Etika secara keseluruhan dimaksudkan untuk menjadi penyelidikan yang komprehensif tentang akhir dari tindakan manusia, yaitu manusia baik atau kebahagiaan. Premis etnik adalah bahwa inti dari kebahagiaan adalah praktik kebajikan. Kebajikan dibagi menjadi kebajikan karakter atau kebajikan moral, etika, dan kebajikan intelektual. Atau kadang-kadang Aristoteles mengatakan bahwa pokok bahasan ilmu politik adalah yang mulia dan yang adil. Menurut rumusan ini, apa yang disebut kebajikan moral diberlakukan dalam hal apa yang tampaknya menjadi komponen utamanya, keluhurannya, dan keadilan. Aristoteles menganggap pertama bukan keadilan sebagai kebajikan secara keseluruhan atau kepatuhan hukum, tetapi keadilan yang ditegaskan adalah bagian dari kebajikan seperti kebenaranian. Keadilan seperti ini adalah keadilan dalam mengambil bagian yang adil atau setara dari hal yang baik dan buruk. Teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles adalah sangat sederhana. Keadilan parsial menjadi dua bentuk, yaitu distributif dan kolektif. Keadilan distributif memberikan prinsip yang mendasari distribusi barang dan kehormatan dalam komunitas politik. Itu adalah prinsip yang terkandung dalam sebuah rezim. Dalam prinsip umum bahwa orang-orang yang setara harus memiliki bagian yang sama dan tidak setara. Bagian yang tidak setara dapat dinyatakan dengan tidak kepastian, kejelasan, dan ketetapan. Keadilan distributif adalah keadilan yang proporsi, yaitu bagaimana menempatkan keadilan itu sesuai dengan porsinya. Seperti contoh misalnya A dan B sedang melakukan kerja kelompok dengan mata kuliah biologi. Tetapi yang mengerjakan pekerjaan kelompok itu hanya A, ternyata, dan B tidak melakukan kerja kelompok itu. Sehingga nanti dalam penilaian apakah dosen akan memberikan nilai yang sama kepada kedua orang tersebut ataukah tidak. Sedangkan keadilan korektif yaitu memberikan prinsip yang diterapkan seperti kontrak yang harus diperbaiki. Apabila seseorang menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau pihak lain, orang tersebut harus mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang telah dia lakukan. Keadilan adalah praktik kebajikan terhadap orang lain, karena tujuan hukum adalah untuk mendorong kebajikan. Penolakan untuk mematuhinya adalah ketidakadilan bagi kita, dihukum dengan benar oleh kita. Namun, bunuh diri atau konsekuensinya, kematian, juga dapat kita pahami sebagai kerugian terbesar yang dapat menimpa manusia. Karena mungkin itu adalah penolakan terakhir dari kesempatan untuk mempraktekkan kebajikan yang juga merupakan syarat dari kebaikan seseorang atau kebahagiaan. Jika dapat ditunjukkan bahwa dalam bunuh diri seseorang tidak melakukan ketidakadilan terhadap dirinya sendiri, maka kita harus menyimpulkan bahwa keadilan hanya berkaitan dengan kebaikan orang lain, bukan kebaikan dirinya sendiri. Namun pada saat yang sama, Aristoteles terus bersikeras bahwa manusia bertindak untuk mengejar kebaikan yang dapat mereka bagikan. Dalam Nicomachean Ethic, Aristoteles secara implisit berpendapat bahwa upaya untuk merumuskan teori keadilan yang memuaskan membuat kita melihat diri bahwa apa yang kita inginkan ketika kita menuntut keadilan dan formula untuk keadilan, dan oleh karena itu solusi politik umum disediakan dengan tepat dalam persahabatan yang baik, yang merupakan solusi non-politis yang langka. Tetapi mungkin harapan kita dari politik benar-benar berkurang sebagai konsekuensi dari refleksi kita yang lebih dalam tentang sifat manusia dan batas-batas politik.
Aristoteles dapat membenarkan politik dan keadilannya apa adanya, serta menunjukkan bagaimana dia mengambil keadilan dengan kurang serius. Mungkin mengarah pada lebih banyak kesetaraan dalam praktik. Aristoteles mencari upaya untuk mengubah filsafat dan politik menjadi pencarian keadilan yang sempurna dan tidak sia-sia secara intelektual dan berbahaya secara politik. Teori keadilan mungkin merupakan manifestasi yang tidak sesuai jika bermaksud baik dari hasrat untuk keadilan. Selanjutnya ada referensi dari pembahasan video diskusi mengenai keadilan dalam perspektif pemikiran Aristoteles. Aristoteles merupakan murid Plato yang mengembangkan pemikiran filsafat yang berbeda dengan gurunya. Keadilan hukum menurut Aristoteles yaitu mempunyai tujuan yakni mengarah pada kebahagiaan. Apabila manusia itu dipisahkan dari hukum dan keadilan, manusia menjadi manusia terburuk dari semua hewan. Mereka akan tenggelam ke dalam keberadaan yang buas dan tidak mampu memenuhi kodratnya. Aristoteles menulis karya Nicomachean Ethics 2500 tahun silam yang memaparkan bahwa pemikiran Aristoteles tentang keadilan distributif dan keadilan korektif masih relevan hingga sekarang, atau tidak. Filsafat didasarkan pada pemahaman kita yang belum tentu merefleksikan apa maksud sebenarnya dari penulis, yaitu filsuf Aristoteles. Tentang hukum dan keadilan, yaitu bagian dari banyaknya wilayah di mana Aristoteles mencoba memahami dunia, mencoba memahami manusia itu sendiri. Terlihat dari beberapa karyanya yang terlihat di bidang filsafat biologi, filsafat ekonomi, logika bahasa, filsafat politik. Dalam bukunya Aristoteles Nicomachean Ethics ada bagian virtue itu yang membahas virtue sebagai keadilan. Dalam rangkaian filsafat, Aristoteles mencari tentang kebahagiaan, dan kebahagiaan bisa dirasakan dengan manusia lainnya. Keadilan semacam karakter yang dimiliki oleh manusia dan salah satu capaian kemampuan untuk dapat berlaku adil. Buku kelima Nicomachean Ethics, keadilan itu seperti berbuat adil, ingin berbuat adil. Ada dua keadilan yang dibahas, yaitu keadilan distributif dan keadilan retributif. Aristoteles melihat tentang doctrine of the mind atau sebuah jalan tentang bahwa jalan tengah, bahwa ini yang dikatakan sebagai the main state atau intermediate tentang location dan intermediasi. Location yaitu dua titik di mana sebuah karakter ada vice dan virtues, ada yang baik, ada yang buruk, dan di tengah ada lokasi. Justice itu sebagai main state. Apabila melihat justice ada di tengah, dapat memakai distributive justice dengan memakai geometry equality dan corrective justice dan arithmetic equality. Ada universal dan general justice. Keadilan adalah ketaatan terhadap hukum negara yang ada. Ada dua term fenomena tentang justice sebagai lawfulness, tentang ketaatan, dan orang yang tamak, greedy atau rakus. Dalam universal justice atau law abiding laws atau ketaatan pada hukum, di dalamnya ada particular justice, yaitu sebagai dari universal justice. Particular justice yang keadilan distributif. Secara distributive justice dapat diberlakukan, contohnya antara mahasiswa dengan dosen, antara dosen dengan dosen. Contohnya dalam pandemi COVID yang sekarang melanda seluruh dunia, dapat kita dengar berita tentang pemotongan gaji pegawai dengan situasi yang sangat menyulitkan, yaitu untuk efisiensi pengeluaran perusahaan dengan memotong gaji karyawan secara merata 50%. Berdasarkan proporsinya, kita pandang menjadi tidak adil, yaitu apabila seseorang setara dengan direktur dipotong gajinya menjadi 50%, dia normalnya mendapatkan uang gaji senilai 50 menjadi 25% karena menjadi 25 juta karena dipotong 50%. Sedangkan untuk karyawan dengan jabatan rendah atau pekerja bawah, normal gaji yang didapat 5 juta dipotong dengan 50% gaji menjadi 2,5 juta. Hal tersebut tidak
terlihat adil karena orang yang masih menerima gaji dengan sangat layak seperti yang menjabat direktur, manajer dipotong 50% dapat masih hidup layak dengan gajinya, sedangkan pekerja bawah semakin tidak layak untuk mendapatkan gaji tersebut. Oleh karena itu, Aristoteles menawarkan sebuah alat standar measure atau alat ukur yang digunakan, distributive justice. Pastinya orang ingin mendapatkan hal yang sama. Aristoteles mengatakan bahwa hal distribusi ini terbatas, ruang lingkupnya terbatas. Yang adil secara distributif yaitu dia membagi dua kriteria, equal person dan equal share. Misalnya, A investasi dengan B, A mempunyai saham 10% dan B juga mempunyai saham 10%. Jadi mereka dapat mendapatkan hasil yang sama. Adil distributif yaitu memberikan sesuatu sesuai porsinya, personal net worth. Dalam konsep pendidikan secara distributif yaitu dengan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama. Keadilan itu memang bukan sesuatu yang dipahami melalui kognitif dari membaca buku atau makalah, tapi sesuatu yang harus dipraktekkan dalam keseharian untuk memahami keadilan itu, yaitu mempraktekkan keadilan itu sendiri atau membentuk sikap adil. Baru dapat memahami pemahaman ketidakadilan itu sendiri. Lalu kita mengetahui, akhirnya kita bisa mengetahui apa itu keadilan. Karena di dalam buku Aristoteles, untuk mencapai tindakan yang adil, memang harus melalui memahami ketidakadilan itu sendiri. Sedangkan corrective justice yaitu keadilan yang mencoba memulihkan situasi ketika terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak lain terhadap pihak lainnya. Dalam buku Nicomachean Ethics itu, ukuran keadilan bagi Aristoteles memang diukur secara material, seperti kekayaan, wealth, atau kesempatan, dan sebagainya, atau bisa diukur melalui hak atau seseorang yang injustice dihukum dengan justice agar terciptanya keadilan itu. Justice memungkinkan seseorang memiliki rasa keadilan itu baru muncul ketika menaati hukum. Seperti apa yang diinginkan oleh Aristoteles, justice adalah sebagai karakter. Karakter ini adalah dipahami, dilakukan dengan cara sehari-hari seperti habitual process. Justice in special a sum of habits. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada keterbatasan dalam penyampaian dan kesalahan dalam penyampaian pembahasan ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.